Halo, saya David Anindita Pranantia. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai Service Level Agreement. Apa itu Service Level Agreement? Service Level Agreement adalah kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa mengenai tingkat mutu layanan. Konteks SLA. Dalam konteksnya, SLA dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Enterprise SLA. Yang kedua, Customer SLA, dan yang ketiga, Service SLA. Untuk yang pertama, Enterprise SLA. Enterprise Service Level Agreement merupakan bentuk kesepakatan dari penyedia jasa dan konsumen dan pengguna jasa dalam suatu organisasi, dari keseluruhan organisasi. Dan yang kedua adalah Customer SLA. Customer SLA adalah kesepakatan antara penyedia jasa dan sekelompok konsumen dalam organisasi itu sendiri. Dan yang ketiga, Service SLA merupakan kesepakatan antara penyedia jasa dengan sejumlah konsumen dengan sejumlah pelayanan yang dibatasi. Dalam perkembangannya, Service Level Agreement dibagi dalam suatu hierarki. Yaitu ada 4 tingkat. Yang pertama, business application. Yang kedua, business service. Yang ketiga, internal network service. Dan yang keempat, external network service. Dari bagian ini, dari hierarki ini, disatukan dalam 2 buah diagram. Yang pertama, provider interface. Dan yang kedua adalah customer interface. Dari atas, yang pertama adalah business application. Business application sebagai contoh seperti call center. Call center di sini berfungsi untuk mendorong SLA supaya dapat berjalan dan berintegrasi dengan baik. Dan yang kedua, business service, itu seperti voice dan transmisi. Yang ketiga ada internal network service, itu ada IP, ada Ethernet, dan ada SNA. Dan yang ketiga adalah external network service, itu seperti SDH, ATM, dan juga dark fiber. Ini semua dapat berkolaborasi dengan baik apabila antara penyedia jasa, itu provider, dan antara pengguna jasa, customer, itu dapat berjalan dengan baik dan berintegrasi dengan baik. Dalam layer-layer SLA ini, hierarki yang tadi saya sebutkan menjelaskan bahwa yang pertama, setiap lapisan dalam hierarki memiliki ruang lingkup untuk SLA antara lapisan bawah, yaitu layanan, dan juga lapisan yang lebih tinggi, yaitu aplikasi. Yang kedua, setiap lapisan merupakan terminologi yang berbeda, manajemen dan domain, bahkan kontrak yang berbeda. Dan yang ketiga, dalam beberapa aplikasi, beberapa lapisan akan absen dan struktur yang tepat akan tergantung pada ukuran perusahaan dan faktor-faktor lain, seperti anggaran, tenaga kerja, keterampilan, dan tingkat pelatihan pengguna dan staf pendukung. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat SLA. Service Level Agreement merupakan kunci sukses dari sebuah service level management, yang mana sebuah perusahaan sangat mengedepankan kepentingan konsumen, sehingga SLA ini atau sebuah kesepakatan ini sangatlah diperlukan, sehingga kesepakatan antara pengguna dan penyedia layanan akan terjadi kesepakatan yang baik dan dapat saling mempercaya. Terima kasih. Sekian dari saya, David Anindita Pranantia.